Kemudian dihadiri rahimahullah wa iyyakum. Kembali Syekh menyebutkan tentang masalah perbaikan hati, di mana memperbaiki hati yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini akan memperbaiki kondisi orang tersebut. Seorang hendaklah memperbaiki perbuatannya, memperbaiki tindak tanduknya, dan dasar ini semua yang lebih penting adalah memperbaiki hatinya. Kemudian dihadirin Allah wa iyyakum, beliau juga menyebutkan tentang bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. Dan 13 tahun di antaranya beliau sangat memperhatikan masalah hati, memperbaiki hati. Dan kemudian 10 tahun selanjutnya beliau memperbaiki amalan-amalan umat Islam dan sekaligus tetap terus memperbaiki hati-hati para sahabat. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Dan oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun melalaikan dalam memperbaiki hati kaum muslimin pada waktu itu hingga akhir hayat beliau. Oleh karena itu, hadirin a'azzallahu wa iyyakum, kita bisa melihat bagaimana kita bisa menyanggupi ketika hati seorang akan baik, maka akan terlihat bagaimana kasih sayangnya, akan terlihat bagaimana penyayangnya dia terhadap orang lain. Dan kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW perkembangan dakwah beliau, kasih sayang yang disebarkan oleh Rasulullah SAW tidak hanya di kota Madinah, tapi juga tersebar sampai ke seluruh pelosok-pelosok alam. Dan kita, dan hal itu ikhwatiddin, keberkahannya sampai kepada diri kita dan sampai kepada kaum muslimin di Indonesia yang jaraknya cukup jauh. Apakah kita ingin memperbaiki diri kita dan memperbaiki hati kita? Ataukah kita ingin merusak hati kita dan merusak kasih sayang kita? Saya melihat bahwasanya negeri ini adalah negeri yang penduduknya terbanyak dan keberkahannya terbanyak. Dan saya tidak mengunjungi satu tempat pun di Indonesia ini kecuali saya melihat di sana ada banyak kebaikan. Saya melihat keramah tamahan penduduknya. Saya juga melihat senyuman-senyuman penduduknya. Dan ini merupakan keberkahan dari orang-orang yang pertama sekali membawa Islam ke negeri ini. Dan saya juga melihat bagaimana makanan-makanannya yang sangat sehat. Ini semua ikhwatiddin karena beliau merupakan keberkahan yang diwariskan oleh orang-orang yang pertama sekali membawa Islam ke Indonesia ini. Kalau kita perhatikan apakah mereka membawa Islam ke Indonesia ini dengan cara peperangan? Apakah kita lihat dengan cara permusuhan? Dengan cara menumpahkan darah? Tentu kita katakan tidak. Mereka dapat membawa Islam ke negeri Indonesia ini dengan cinta dan kasih sayang, dengan dakwah. Oleh karena itu, Islam yang akan kita tegakkan di negeri kita hendaklah pertama sekali kita tegakkan pada diri kita masing-masing. Sesungguhnya dunia alam ini berguncang ketika mendengar kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena setelah itu kita lihat banyak sekali negara-negara
ikut merdeka dari tangan penjajah. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Keberkahan orang-orang yang pertama dahulu yang membawa Islam, janganlah kita abaikan. Janganlah sampai hilang dari ingatan kita. Hendaklah kita ikut melestarikan keberkahan tersebut. Kemudian ikhwatiddin a'adillahu wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana kaum muslimin di negara ini, negara Indonesia yang penuh berkah, aman dan sentosa. Oleh karena itu kita lihat bahwasanya banyak negara-negara selain negara Indonesia, padahal jumlah mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Tapi kita lihat bagaimana kondisi negara mereka yang tidak aman. Di sana sini terjadi pembunuhan, di sana sini terjadi peperangan, di sana sini terjadi pertumpahan darah yang sangat jauh berbeda dengan negara Indonesia ini. Ini juga merupakan keberkahan yang diwariskan dari orang-orang yang telah membawa Islam sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika aku pertama sekali sampai di negara ini, aku sangat memuji Allah Subhanahu wa taala, hamidtu Allah Azza wa Jalla karena melihat negara yang penduduknya Islam yang muslimnya terbanyak di dunia ternyata sangat aman. Ternyata banyak keberkahan yang dia lihat. Kemudian dia juga menyebutkan bahwasanya pada suatu hari ketika beliau mengunjungi Indonesia ini, di mana kunjungan beliau ini adalah kunjungan yang kedua. Yang sebelumnya kunjungan yang pertama, beliau pergi berkeliling dengan mengendarai sepeda motor. Mengendarai sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang difavoriti oleh Syekh. Jadi tidaklah saya melihat orang yang saya temui, kecuali saya lihat pada wajah mereka ada kasih sayang. Saya melihat mereka mengucapkan salam. Saya melihat mereka melontarkan senyuman dan keramah-tamahan kepada diriku. Ini merupakan salah satu yang sangat, pemandangan yang sangat berpengaruh pada diri Syekh, kata beliau. Kemudian beliau mengulang lagi. Kalau kita lihat bagaimana negara-negara yang lain, negara yang lebih kecil dibandingkan negara Indonesia, penduduknya lebih sedikit dibandingkan penduduk Indonesia. Tapi kita lihat di sana sini terjadi bom, di sana sini terjadi pembunuhan, ratusan bahkan ribuan orang terbunuh di negara mereka sendiri. Padahal jumlah mereka sangat sedikit. Bahkan di sana terkadang seorang adik takut dengan abangnya sendiri, seorang anak takut dengan ayahnya sendiri, bahkan seorang istri takut terhadap suaminya sendiri. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah ayat, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada negeri tersebut. Tapi dikatakan mereka kafir. Fakafara bi an'amillah. Penduduknya kafir dengan nikmat yang Allah curahkan kepada mereka. Penduduknya tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah curahkan kepada mereka. Fa'adabahullah ribahal ju'. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka musibah kelaparan, dan Allah timpakan kepada mereka rasa takut di negeri mereka sendiri akibat ulah mereka sendiri. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai kaum muslimin di Indonesia dengan kondisi yang sangat aman,
keberkahan yang melimpah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Tetapi wali kafartum, apabila kalian kafir, durhaka dengan nikmat tersebut, sesungguhnya inna adzaballahi syadid, sesungguhnya adabnya Allah, sesungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih. Ikhwaniddin azallahu wa iyyakum. Syukur merupakan kiat ataupun cara agar menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan artian, apabila kita bersyukur, maka nikmat yang telah kita raih akan terkekal dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat Allah, maka itu merupakan penyebab Allah akan menghapus seluruh nikmat-nikmat yang telah dicurahkan kepada hamba tersebut. Oleh karena itu, kata beliau, hendaklah kita sebagai orang Indonesia, Muslim Indonesia, jangan bakhil untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk diri kita, untuk negara kita, untuk kaum muslimin di Indonesia khususnya, agar negara kita ini senantiasa negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwaniddin insyaallah beliau juga mengatakan bahwasanya beliau juga ikut gembira. Beliau juga ikut gembira dengan sebentar lagi akan datangnya hari kemerdekaan Indonesia. Beliau menyatakan bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu itu merupakan kemerdekaan terlepasnya mereka dari hukum orang-orang yang bukan muslim. Di mana kaum muslimin Indonesia yang telah merdeka pada tahun 1945, yang sampai sekarang sudah 70 tahun lamanya, sejak 70 tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin Indonesia karena telah berhasil melepas belenggu dari penjajahan orang-orang kafir. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، بعد هذه الأدلة التي صدتها من كتاب الله من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي كلها تبين أن صلاح هذا الكون وفساد الكون يترتب على القلوب والنفوس، لابد أن ننظر في سيرة سلفنا الصالح وكيف كانت قلوبهم ونفوسهم سببا لحفظ الدين وإقامة الدين وإقامة الدولة. معلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم توفي بعد 10 سنوات من إقامته دولة الإسلام في المدينة، وتولى الخلافة بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو خير من سار على نهج نبينا صلوات الله وسلامه. فلننظر في سيرة أبي بكر وإقامته للدين وإقامته للدولة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يقبل أن يغير شيئا من سيرة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفذوا بعث أسامة، ومات. والعرب ارتدت عن الإسلام، أو أكثر العرب ارتدوا عن الإسلام، فأراد بعض الصحابة أن لا ينفذوا بعث أسامة حتى يحمي المدينة. فماذا كان جواب أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ والله لو أنهم منعوني عناقا أو عقالا، وهو الحد الصغير الذي يربط به رجل البعير، والعناق هي الشاة الصغيرة
العنز الصغيرة كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم، ولو أن الكلاب أخذت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا عن وحي، قال أنفذوا بعث أسامة، لا بد أن ينفذ بعث أسامة. وهذا الموقف يا إخواني دليل على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة حين أنفذ بعث أسامة؟ وكان بعث أسامة متوجه إلى بلاد الشام، إلى بلادنا. فلما علم الروم أن أسامة قد توجه إليهم فروا وتفرقوا، وقالوا هؤلاء القوم لولا أن عندهم من القوة ما عندهم لما أرسلوا لنا هذا الجيش ونبيهم مات قريبا. فنصرهم الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب، نصرهم الله بالرعب. فسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التي تمسك بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبقت الدولة الإسلامية في قوتها وعنفوانها، وانتشرت بعد ذلك كله بسبب صلاح نية أبي بكر وصلاح إرادته وتمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يمكث في الحكم إلا 2 لكن كانت بركة على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. ولذلك أيها الإخوة الأحبة احرصوا على سلامة نياتكم، على سلامة إراداتكم، لتكون النيات كنية أبي بكر إقامة الدين، كل الدين. أينقص الدين وأنا حي؟ كان يقول أبو بكر. فلا نريد أن ينقص الدين في حياتنا، في حياة أزواجنا، في حياة أبنائنا، في حياة إخواننا، في حياة المسلمين. نريد الدين أن يكمل. إذا كمل الدين أعز الله عز وجل الإسلام والمسلمين. هناك دول أرادت أن تقيم دولة الإسلام وفق ما ترى هي، بالحرب والاعتداء وذبح المسلمين وغير المسلمين والحكم على المسلمين بالردة والكفر. فما هي النتيجة؟ لم يستطيعوا أن يقيموا دولة الإسلام التي لا يريدها الله عز وجل، دولة الإسلام التي يريدها الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا دولة الإسلام التي تريد أن تقوم على التكفير والتفجير والتدمير ونشر الخراب ونشر الذبح والمذابح، فهذا ليس من دين الإسلام. دين الإسلام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتيجة ذلك فأولئك هم المفلحون، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. دين دولة الإسلام تقوم على الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دولة الإسلام تقوم على وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. دولة الإسلام يا أيها الإخوة تقوم على تقوى الله تبارك وتعالى، تقوم على نشر السلم والسلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ديننا دين السلام
الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل، والذي لا يصدر من فم المسلم حين يلقى أخاه أول ما يصدر إلا هذا الاسم العظيم: السلام، السلام عليكم. حين تستيقظ من نومك وتلقى أهل بيتك تبدأهم بالسلام: السلام عليكم. حين تغيب عنهم وترجع أول ما تدخل وتبدأ بهم: السلام عليكم. حين تلقى إخوانك قلوا أو كثروا تبدأ: السلام عليكم. ديننا دين السلام والوئام والمحبة والاحترام، لا دين التكفير ودين التفجير ودين السب، سب الناس. هناك بعض الناس يتقربون إلى الله بسب الناس، وأي ناس؟ سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكرام الذين أقاموا الدين في الأرض إلى يوم القيامة. بعض الناس يظن أن دولة الإسلام تقوم بطرق الغربيين من انتخابات وبرلمانات واستفتاءات ومظاهرات واعتصامات وما إلى غير ذلك. دولة الإسلام تقوم على السمع والطاعة في المعروف: اسمع وأطع. تقوم على لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. تقول: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تقول على أدوا لهم الذي لهم واسألوا حقكم من الله فإن الله سائلهم عما استرعاهم. تقول على الإخلاص لله عز وجل قولا ونية وعملا. وفي نهاية الوقت أدعو الله تبارك وتعالى وأتضرع إليه مخلصا له الدين أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Kemudian beliau menjelaskan mengulangi kembali bahwasanya baiknya satu kaum itu sangat terkait dengan baik hatinya. Baiknya hati seorang atau satu kaum itu akan menjaga dunia mereka dan agama mereka. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan wafat 10 tahun setelah beliau menegakkan daulahnya, setelah beliau menegakkan daulah Islamnya, hanya 10 tahun. Kita lihat bagaimana beliau hanya 10 tahun dalam jangka waktu 10 tahun mampu menegakkan daulahnya dan kebaikan di kalangan para sahabat. Kemudian kebaikan ini diwariskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat yang terbaik dibandingkan kaum muslimin yang lainnya, di mana beliau telah berhasil menegakkan daulah, menegakkan agama di negaranya, dan telah berhasil menegakkan agama di masyarakat sahabat pada waktu itu. Kita lihat bagaimana beliau tidak menerima adanya perubahan atas sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya, yaitu ketika Rasulullah SAW telah menetapkan dikirimnya pasukan di bawah pimpinan, di bawah komando Usama, di mana pada waktu itu ketika Rasulullah SAW wafat, maka orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah mereka murtad. Dan pada waktu itu tertera Usama sedang berada di tengah perjalanan akan memerangi negara Rum. Para sahabat menginginkan
menginginkan agar Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menarik pasukan tersebut dan untuk memerangi orang-orang Arab yang murtad yang ada di sekitar kota Madinah. Tetapi bagaimana kita lihat sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya tidak akan membatalkan atau menarik pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Demikian juga beliau mengatakan, ketika kisah masalah orang-orang Arab sekitar Madinah yang enggan membayar zakat yang pernah mereka berikan ketika Rasulullah SAW masih hidup, Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin memerangi mereka. Namun kita lihat para sahabat yang lainnya, mereka menganggap tak perlu diperangi. Tapi apa kata Abu Bakar? Demi Allah, seandainya mereka enggan membayar kepadaku, enggan memberikan setorannya enggan memberikan apa yang telah mereka berikan pada zaman Rasulullah, walaupun hal itu hanya seharga seutas tali yang biasa digunakan untuk mengikat kaki unta, niscaya akan aku perangi mereka. Ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Saya ulangi, seandainya mereka dahulu pernah memberikan berupa tali yang untuk mengikat kaki unta, dan mereka sekarang enggan untuk menyerahkannya kepadaku, maka akan aku perangi mereka dikarenakan keengganan tersebut. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan kita lihat bagaimana efeknya. Beliau mengatakan juga bahwasanya seandainya anjing-anjing sampai berkeliaran di kaki-kaki isi Rasulullah, maka aku tetap tidak akan menarik pasukan Usama tersebut. Ikhwatiddin azallahu iyyakum, karena teguhnya beliau memegang sunnah Rasulullah SAW tersebut, memegang ketetapan Rasulullah SAW tersebut, maka apa tanggapan orang-orang Romawi? Mereka mengatakan, karena sebelumnya mereka menganggap bahwasanya Islam pada waktu itu sedang lemah, karena baru saja wafat pemimpin mereka, yaitu Rasulullah SAW. Tapi dikatakan pasukan terus melaju untuk menyerang orang Romawi, maka akhirnya orang-orang Romawi tersebut yang pada waktu itu merupakan salah satu dari negara adidaya, akhirnya menjadi gentar. Apa kata mereka? Seandainya tidak dikatakan kekuatan mereka yang masih utuh, niscaya mereka tidak akan berani untuk menyerang kita. Akhirnya tentara Romawi kucar-kacir diperangi oleh tentara kaum muslimin. Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum, pertolongan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar dan tentara kaum muslimin pada waktu itu dikarenakan teguhnya mereka pegang pada sunnah Rasulullah SAW, teguhnya hati mereka di atas sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, apabila kita ingin Islam ini tersebar dengan baik di seluruh alam ini, maka hendaklah kita hidupkan Islam tersebut di hati kita, di kehidupan kita, di keluarga kita, dan di masyarakat kita. Kemudian Islam tidak ditebarkan dengan cara mengkafirkan kaum muslimin, tidak dengan cara membom kaum muslimin, tidak dengan cara membuat kerusakan di sana sini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa takum minkum ummati yad'una ila khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada di antara kalian yang mengajak umat manusia dalam kebaikan. Sehingga kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengajak kaum muslimin, untuk mengajak umat manusia dengan cara yang baik. Ya Rabbi sallallahu iyyakum. Di akhir ayat Allah menyebutkan ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sukses. Oleh karena itu, untuk menegakkan daulah Islam, untuk menegakkan dinul Islam, hendaklah hal itu kita tegakkan lebih dahulu pada hati kita. Kita laksanakan, kita tegakkan salat,
kita bayar zakat dan zakat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan penyebaran Islam dengan cara yang damai, bahkan disyariatkan pada kaum muslimin ketika dia bertemu dengan mengucapkan assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Disyariatkan untuk dia ketika mereka bertemu dengan teman-teman mereka, ketika mereka memasuki rumah mereka, ketika mereka bertemu dengan keluarga-keluarga mereka, ketika mereka bertemu dengan masyarakat mereka dengan mengucapkan assalamualaikum, selamat atas kalian. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam dikembangkan dengan cara perdamaian dan keselamatan, bukan dengan cara mencela, bukan dengan cara mencaci maki sama kaum muslimin. Ikhwatiddin, azallahu iyyakum, demikian juga Islam tidak akan mungkin ditegakkan dengan cara pemilihan umum, dengan cara ikut dalam bersemen. Karena sungguhnya ikhwatiddin, itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mentaati ulil amri, dalam mentaati pemimpin, kita harus mengetahui satu kaidah, yaitu tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka mendurhakai penciptanya. Demikianlah yang ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, bahwasanya sebab-sebab tegaknya daulah Islam, yaitu sangat terkait dengan tegaknya Islam di hati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmatnya kepada kita dan menegakkan daulah Islam pada hati kita. Kemudian beliau melanjutkan juga dengan beberapa doa yang beliau sebutkan tadi. Semoga apa yang telah kita dengar bermanfaat, dan lebih kurang sebagai pendengar, saya mohon maaf mungkin ada di sana sini kekhilafan ataupun kekurangan dalam menerjemah. Ada beberapa perkara yang diulang-ulang tidak saya terjemah. Semoga apa yang telah saya terjemahkan itu sudah merupakan mencakup dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum.